Assalamualaikum, apa kabar sahabat ternak dimanapun kalian berada. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang keluhan dari teman-teman semua yang sering terjadi di musim penghujan seperti ini ya teman-teman. Tapi sebelum saya mulai, teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang dunia perunggasan untuk teman-teman semua. Nah, ini teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengantisipasi datangnya hujan, karena sering terjadi adalah keluhan dari teman-teman semua itu adalah penyakit yang sering terjadi pada entok ya. Khususnya biasanya yang paling ringan yang terjadi pada entok biasanya flu pada entok, tapi itu sebenarnya tidak terlalu parah ataupun tidak terlalu berat, karena itu akan sembuh dengan sendirinya asal kita itu pun tidak perawatan secara khusus ya. Itu biasanya. Yang kedua adalah biasanya ternak kita nggak nafsu makan karena pergantian cuaca, biasanya dari panas ke penghujan ya, biasanya seperti itu. Yang ketiga yang lebih parah menurut teman-teman kita ya, bukan teman-teman kita saja, tapi saya pun juga sering mengalami hal-hal seperti itu, yaitu virus mata biru ya teman-teman, yang sering ditakuti oleh para peternak entok semuanya. Itu yang paling penyakit yang paling ganas dan yang paling fatal di ternak kita. Karena kenapa? Penyakit itu sampai sekarang itu penyembuhannya sangat sulit sekali dan sangat susah, dan pengobatannya pun kalaupun sembuh kita harus tekun dan merawatnya dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar kita merawat. Tidak hanya kita mengobati 1 kali 2 kali sembuh, tapi itu perlu beberapa hari sampai benar-benar endok kita itu sembuh, seperti itu ya teman-teman. Jadi virus tersebut itu sangat ditakuti oleh para peternak, karena satu kandang bisa habis kalau kena musibah virus mata biru itu ya teman-teman. Karena peternak-peternak besar pun sangat mengeluh, dan walaupun bisa mengobati tapi memerlukan waktu dan tenaga yang lebih. Sedangkan kadang bagi peternak semua belum tentu hanya fokus ke ternak, mungkin ada kegiatan lain atau pekerjaan lain di luar selain kandang seperti itu. Jadi susahnya seperti itu. Kalau teman-teman fokus di ternak entok, pastinya ada waktu untuk meluangkan waktu untuk merawat ternak teman-teman yang kena penyakit. Tapi kalau teman-teman nggak ada waktu, pastinya akan susah, dan pastinya saya jamin itu ternak teman-teman itu akan mati semua. Walaupun tersisa, mungkin ada berapa ekor yang tersisa, itu pun yang kondisi atau imun tubuh si entok itu ya kuat ya. Tapi kalau tidak kuat, pastinya selang 3 hari atau 4 hari mereka akan mati. Apalagi kalau kondisi meri ya, ataupun anak endok yang masih kecil-kecil, itu sangat rawan sekali, dan itu tidak bisa disembuhkan dengan cara apapun, karena meri dan entok dewasa itu beda ya. Sedangkan entok dewasa saja juga sangat sulit, perlu beberapa hari untuk mengobati atau menyembuhkan. Nah, kalau meri susah untuk kita tangani karena meri tidak kuat ya. Kemungkinan lama-lama sakit seperti itu kena virus mata biru itu tidak kuat pastinya. Jadi kita tidak mempunyai kesempatan untuk mengobati. Jarang, pastinya seringnya habis. Jarang itu kalau meri sembuh, itu jarang sekali. Kalau itu benar-benar kita telaten pastinya sembuh, tapi jarang sekali untuk sembuh ya. Dan cara penanggulangannya seperti apa, dan ciri-ciri sakit itu mata biru itu seperti apa, seperti ini ya teman-teman. Kita mau menjelaskan tentang ciri-ciri penyakit tersebut dulu sebelum kita membahas tentang cara pencegahan atau antisipasi. Virus mata biru adalah biasanya ciri-ciri utama dari entok yang kena virus mata biru. Pertama-tama gejala awal itu entok kita nggak doyan makan
itu paling utama ya. Tapi kita jangan menyimpulkan itu virus mata biru. Kadang juga entok sakit ada yang nggak nafsu makan berkurang. Jadi tapi kita harus cepat-cepat mengantisipasinya dengan cara seperti apa. Kalau itu belum parah, otomatis kalau belum nggak mau makan itu biasanya belum parah. Lalu teman-teman ambil pisahkan kepada kawanan sebelum parah. Kalau sesudah parah caranya beda lagi ya, seperti itu ya teman-teman. Karena seperti ini, kalau belum parah biasanya tanda-tandanya nggak doyan makan. Yang kedua adalah biasanya kotorannya berwarna putih agak kekuningan, karena mereka nggak makan sama sekali. Biasanya kotorannya sudah berubah menjadi putih kekuning-kuningan, dan kelihatan entok kita pun lesu, daya geraknya pun berkurang. Biasanya seperti kadang itu deketin sama orang pun dia nggak akan berpindah. Dan yang ketiga, biasanya mata sering digosok-gosokkan ke badan atau ke sayap bagian atas, karena itu tanda-tanda matanya gatel ya, karena iritasi kalau terjangkit virus tersebut. Dan kemudian selang beberapa hari itu mata sudah mulai buram, sudah berubah warna jadi bening, berubah menjadi agak keputihan, buram agak keputihan seperti itu ya. Dan ya beberapa hari kemudian kalau itu tidak ditangani pastinya akan mati ya. Itu yang sering terjadi dan saya sudah mengalami sendiri dan saya sudah menghadapi. Maka dari itu saya insya Allah tahu jenis ciri-ciri penyakit tersebut, karena saya dulu udah berapa kali sudah kena, bukan hanya satu kali. Itu sebagai pengalaman untuk pembelajaran saya juga, untuk mengenali gejala-gejala tersebut agar kita lebih cepat mengantisipasinya. Kalau teman-teman terlambat dalam mengantisipasi hal-hal tersebut, atau teman-teman sudah melewati tidak menyadari bahwa entok itu nggak doyan makan, ataupun sudah buram, benar-benar buram, ataupun sudah parah, teman-teman baru menyadari, teman-teman beda caranya seperti ini. Kalau teman-teman sudah teman-teman sudah tahu, pastinya yang diambil yang sakit, nah dipindahkan dari kandang yang awal. Tapi kalau sudah parah, pastinya teman-teman ngambil yang sehat ambil pindah ke kandang yang baru. Jangan yang parah teman-teman ambil, yang masih sehat teman-teman biarkan di kandang utama. Itu pastinya akan menyebabkan penyakit tidak berhenti, akan tertular kembali dan tidak akan putus mata rantai penyakit tersebut. Maka dari itu kalau sudah parah, benar-benar parah di kandang, teman-teman yang utama ambil yang sehat, biarkan yang parah di tempat kandang yang utama yang semula. Dan teman-teman utama fokuskan ke pengobatan yang yang belum parah. Karena kenapa? Kalau kita mengobati yang parah duluan, yang belum parah pastinya saya jamin itu sudah tertular ataupun bakalan tertular. Jadi penyakit itu tidak akan putus, jadi akan beruntun, nggak akan putus. Tapi kalau kita mengambil yang sehat dan kita merawat dulu yang sehat, kalau yang sehat sudah fit kembali, pastinya kan penyakit itu akan putus. Baru setelah itu setelah yang sehat kita tangani, baru yang parah kita tangani, kita benar-benar serius kita pengobatannya, pastinya itu insya Allah akan sembuh. Lah cara lebih baik, tapi saya usulkan pada teman-teman semua, kalau bisa jangan mengobati, tapi mencegah itu sebenarnya tidak terasa sama kita ya secara langsung, tapi kalau sudah terjadi pastinya kita baru merasakan hasilnya. Karena seperti apa, seumpama teman-teman mengantisipasi virus tersebut dan ada kabar tentang kena penyakit virus mata biru, pastinya teman-teman baru merasakan hasilnya. Oh, untung saya sudah mengantisipasi sebelumnya. Nah, coba kalau saya tidak mengantisipasi, mungkin kemungkinan akan sama seperti teman-teman saya. Itu baru merasakan setelah ada kejadian. Fungsinya antisipasi seperti itu. Kita akan bersyukur setelah kemudian. Antisipasinya seperti apa? Kita hindari kandang becek. Kalaupun entok itu sering suka sekali terhadap air ya, tapi dalam porsi yang cukup. Maksudnya seperti ini, dalam porsi yang cukup. Seperti apa? Kalau entok kita sering terendam air, itu mempunyai batasan waktu yang dingin.
Walaupun suka air, pastinya kalau hujan atau berendam di air berjam-jam atau berhari-hari itu akan dingin juga dan akan sakit. Dan kotoran-kotoran yang terkandung di kandang itu amoniak akan naik dan kemungkinan akan dimakan sambil dia minum air-air kobangan. Termakan juga kotoran-kotoran atau virus yang terkandung di di kandang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, hindari kandang becek waktu hujan. Hindarinya seperti apa? Biasanya kandang ada yang lebih rendah ke tanahnya ya. Nah itu teman-teman, di musim penghujan ini teman-teman siapkan aliran untuk pembuangan aliran dibuatkan jalur air untuk keluar dari kandang biar tidak mengendap di kandang. Karena hujan yang kalau musim hujan ya biasanya berjam-jam akan datang hujan. Kalau kandang kita rendah pastinya akan ada kubangan air di situ, tidak akan meresap pun lama. Gunanya kita mengantisipasi sebelum hujan terjadi, kita memberikan jalur air untuk air itu akses keluar dari kandang. Yang penting keluar dari kandang, karena biasanya sering terjadi adalah kandang yang sempit ya, yang sering terkena virus atau penyakit itu adalah kandangnya yang sempit. Aktivitas entok di situ-situ saja, kotoran numpuk di situ dan air pun numpuk mengendap di situ. Jadi itu menimbulkan bakteri-bakteri ngumpul di kandang tersebut. Maka dari itu usahakan kandang jangan sampai becek, walaupun basah tapi jangan becek seperti itu ya teman-teman. Dan yang kedua, makan itu porsinya ditambah. Biasanya teman-teman ngasih pakan 1 kilo, kalau bisa usahakan 1,5 kilo, biar sisa, biar entok, biar tidak masuk angin, itu menambah imun tubuh dan biar endoknya sehat tentunya. Kalau tidak lapar, karena musim hujan itu biasanya masuk angin ya, orang pun kadang kalau tidak makan masuk angin ya tentunya teman-teman. Itu kasih kenyang dan kasih tempat untuk berteduh. Jangan sampai teman-teman tidak ngasih tempat berteduh untuk endok. Pastinya endok pun kalau hujan perlu tempat berteduh, tidak hanya untuk bermain di air ya, pastinya untuk tempat berteduh juga mereka butuhkan. Itu penanganan yang utama. Dan yang terakhir adalah pengobatan. Biasanya yang dipakai teman-teman, kadang ada yang memakai vaksin ataupun herbal itu jenis-jenis tumbuhan-tumbuhan yang biasanya dibuat sebagai jamu atau ramuan. Itu kadang saya seringnya pakai herbalnya seperti herbalnya berbahan-bahan seperti itu, jahe, lengkuas, terus bahan-bahan yang lainnya seperti herbal kita bisa seperti membuat jamu. Jadi seperti itu saja, sebenarnya simpel tapi dampaknya sangat luar biasa ya teman-teman. Semoga teman-teman di musim akan datang penghujan ini teman-teman bisa mewaspadai itu semua, teman-teman bisa menangani, dan teman-teman untuk teman-teman bisa sehat semua dan bisa usaha sampai lancar sampai lebaran panen, ataupun sampai sebelum lebaran teman-teman panen bisa teman-teman mendapatkan hasilnya. Demikianlah video kali ini, semoga teman-teman sukses di bidang peternakan. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.